Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan melakukan instalasi Linux yang namanya adalah Parrot OS atau Parrot Operating System 6.1 ya. Ini adalah operating system for hacker ya. Mirip dengan Kali Linux. Ini operating system untuk uji penetrasi dan dia masih berdasarkan Debian ya. Nah, kita masuk ke websitenya. Ini adalah websitenya Parrot Project. Kita pilih yang live. Pilihan yang live tadi ya. Di sini ada dua pilihan, ada yang home, ada yang security. Yang home itu maksudnya adalah distro yang dipakai untuk sehari-hari ya. Dan tentu saya lebih tertarik pada yang versi security. Ini rilisnya tanggal 5 Juni 2024 yang lalu. Nah, kita langsung download saja torrentnya. Kalau kita mau menginstal Linux, kita harus mendownload file ISO-nya, yaitu paket untuk kita burn ke dalam sebuah flash disk, dan dengan flash disk tersebut kita colokkan ke laptop atau ke komputer dan kita bisa install dari flash disk tersebut. Namanya adalah file ISO. Nah, ISO-nya itu kemudian ini kita downloadnya dengan BitTorrent ya. Kalau kita download dengan torrent, waktu internet kita disconnect, kita masih bisa sambung kembali. Nah, tentunya file ISO itu perlu di burn ke dalam flash disk. Di sini saya akan kembali menggunakan metode Ventoy ya. Kita tinggal masuk ke website Ventoy-nya dan kita download program Ventoy-nya. Dan kelebihan menggunakan Ventoy ini, dia bisa menyimpan beberapa file ISO sekaligus ya, tidak seperti Rufus yang hanya satu ISO per satu flash disk. Nah, ini kita tinggal jalankan Ventoy-nya. Dan di sini ada sedikit tips ya, konfigurasi jenis partisinya GPT dan pakai partisi yang tadi saya tunjukkan. Tujuannya agar flash disk tersebut bisa juga dipergunakan normal untuk storage, untuk penyimpanan data lain ya, supaya tidak sayang satu flash disk hanya untuk menyimpan file ISO. Caranya, setelah kita format dengan Ventoy tersebut, kita tinggal copy file ISO yang tadi sudah kita download dari websitenya Parrot. Kita tinggal copy saja dan flash disk tersebut sudah langsung bisa berfungsi. Nah, ini adalah screenshot tampilan spek dari laptop yang ingin kita install Parrot OS tersebut ya. Memorinya hanya 4 GB, Intel Celeron. Dan karena kita ingin melakukan instalasinya secara dual boot ya, artinya berdampingan dengan Windows, ini adalah Windows 11 ya, maka kita perlu manage partisinya dengan baik-baik. Kita gunakan program disk management. Prinsipnya drive C itu adalah untuk operating system Windows-nya, drive D-nya adalah data, dan dari data itu kita string volume, kita bagi, kita sisakan 50 GB untuk Linux-nya. Kemudian kita tinggal restart laptopnya. Jangan lupa di BIOS kita atur supaya dia bisa booting dengan flash disk ya. Nah, di sini ada tulisan Secure Boot Disable. Itu kalau di BIOS komputer yang baru, dia bisa mencegah agar tidak diboot dengan flash disk yang abal-abal ya. Kita harus disable security bootnya. Nah, ini adalah live boot menu dari Parrot tersebut. Sudah terbooting. Oke, ini adalah animasi Parrotnya ya. Saya kira ini ada error ya, ternyata ini adalah gimmicks dari Parrot OS-nya ya, supaya lebih keren seperti kita lagi ngehack laptop. Nah, ini kita sudah sampai di live boot-nya Parrot OS. Seperti biasa, paling pertama kita harus masukin password WiFi kita supaya online ya. Dan saya juga langsung install Simple Screen Recorder supaya saya bisa recording langsung clean, tidak menggunakan kamera handphone lagi. Ini saya videonya percepat ya. Ini sudah selalu saya lakukan di beberapa instalasi distro yang lain, di video-video lain. Nah, ini adalah welcome to the Calamaris installer for Parrot OS 6.1. Nickname-nya itu Loricat. Nah, ada pesan error ya, sistemnya does not have enough working memory. 4 GB diperlukan, padahal saya punya 4 GB ya. Nah, belum apa-apa dia sudah ada files kesalahan ya. Oke, kita lanjutkan dengan pemilihan time zone. Kita pilih Asia. Tumben ya, Calamarisnya tidak bisa otomatis mendeteksi time zone kita. Biasanya itu langsung otomatis bisa dideteksi.
kita memilih keyboardnya. Nah, sampailah kita di fase yang paling penting ya, karena kita mau dual boot. Jadi kita pilih pilihan kedua, replace partitions, menimpa partisi yang sudah kita siapkan tadi, yaitu dia sudah beri kode warna yang warna coklat ya. Free space 48 GB itu adalah yang tadi kita persiapkan, dan dia langsung berubah menjadi warna merah, akan ditimpa dengan Parrot OS-nya. Di sini kita masukkan username kita, nama komputer saya biasa pakai nama distronya biar keren, dan kemudian kita masukin password yang simple aja karena ini hanya untuk review. Oke, kita summary-nya 50 GB akan dipakai sebagai root, ada sedikit SDA1 akan dipakai untuk mount point-nya, boot AV, dan kalau sudah yakin kita klik install now, dan sambil menunggu dia akan tampilkan beberapa iklannya ya. Ini adalah Parrot OS, designed for security expert, priority is first class citizen ya, for beginner. Oke, all done. Butuh waktu sekitar 15-an menit ya kalau dari instalasinya. Kita tinggal restart dan kita pindah ke kamera HP. Dan kita restart ya, dan keluar lagi animasi gimmicks dari Parrot OS-nya. Oke, kita sudah sampai di login menunya ya, saya percepat. Di sini ada desktop environment-nya itu pakai Mate ya, dan dia servernya adalah X11. Saya lebih suka daripada Wayland ya, karena lebih stabil. Seperti biasa langsung kita install juga Simple Screen Recorder, dan karena Parrot OS ini adalah Debian, dia sangat ramah terhadap Simple Screen Recorder. Tinggal kita jalankan sudo apt install, dan kemudian langsung saya sudo apt upgrade juga. Kita jalankan NeoFetch. Aduh, NeoFetch-nya kok gambar logonya jelek sekali ya. Oke, Parrot Security 6.1. Coba saya install FastFetch ya. FastFetch-nya itu tidak bisa terinstall. Jadi nanti saya harus install secara lebih rumit ya. Oke, seperti biasa kita ganti wallpaper-nya dulu karena biar lebih cantik ya. Ya, ini adalah wallpaper yang sudah pre-install. Oke, cantik-cantik juga sebenarnya ya. Dan ini semua wallpaper yang sudah saya AI generated. Nanti saya akan upload ke sebuah website. Oke, Parrot Security ya. Nah, ini adalah menu-menunya. Control Center. Saya mau ganti ini ya. Sekali lagi saya kurang suka dengan pilihan icon yang warna ya, karena saya jadi harus berpikir mending saya kembalikan ke icon yang pakai simbol, supaya kalau kita meng-X Windows atau minimize atau maximize saya tidak salah pencet. Oke, kalau warna putih itu terlalu silau, saya kembali ke warna hitam saja, dan pilihan yang paling cantik adalah yang mirip Windows ini ya. Nah, dia dari icon yang warna sudah berubah menjadi icon yang simbol. Nah, ini saya screenshot dulu ya. Kita lihat about-nya. About-nya itu ada di sistem. Oke, kita mainkan dulu musiknya. Musiknya itu kita mainkan dulu. Masih cukup primitif software memainkan musiknya. Kemudian kita akan langsung tes satu-satu ya. Apa aja yang isi dari Parrot OS ini. Kita ganti lagi wallpapernya ya. Parrot OS ini cukup grafisnya cukup bagus ya, dibanding dengan Kali Linux yang terkesan gak sangar. Oke, ini kernelnya masih 6.5. Sekarang di bulan Juni ini kernelnya sudah 6.9 ya. Dan saya kecilkan workspace-nya dari 4 kita kurangi menjadi 1 saja supaya ringan. Nah, ini adalah menunya. Ada 2 menu ya, ada 2 panel ya. Kalau di bawah itu dia tidak dikategorikan, kalau di
atas dia sudah dikategorikan. Mirip dengan Kali Linux. Di Parrot ini dia juga menggunakan beberapa kategori, yaitu information gathering, password attack, wireless testing sebagai tools untuk pen testing, uji penetrasi. Ini adalah distro untuk mahasiswa cyber security untuk mereka berlatih ya. Nah, di sini kita bisa langsung sudo Parrot upgrade ya. Itu adalah pengganti dari, bukan pengganti, aliasnya dari sudo apt upgrade ya. Kita install Symmetric sebagai pemanasan terminal kita. Dan Symmetric itu ada banyak parameter yang lucu-lucu ya. Nah, ini kita bisa bikin dia berwarna seperti pelangi, dan kita bisa atur kecepatannya nih, delaynya ini sangat cepat. Oke. Sekali lagi, ini adalah Parrot OS diinstal di laptop Interceleron, memori 4 GB. Nah, ini adalah Synaptic Package Manager. Ini adalah Play Store-nya Parrot ya. Karena ini berjalan di desktop environment Mate, dia tidak menggunakan Discover. Kalau KDE itu pakai Discover. Jadi Synaptic Package Manager kita bisa mencari software yang kita inginkan untuk kita install. Tidak lagi manual install di terminal. Kemudian kita akan mencoba browsernya. Nah, seperti yang biasa saya lakukan, kita membaca ulang apa itu Parrot security ya. Dan kata-kata yang sering diulang. Nah, ini dia bilang menghargai privacy kita ya, tapi tiba-tiba dia sudah instalkan kita sebuah add-on atau sebuah plugin ya. Ini untuk namanya Privacy Badger ya. Wah, katanya aman, tapi langsung menginstal sesuatu tanpa kita kasih permisi ya. Oke, Parrot Security System, Operating System for Security Specialist, untuk developer. Nah, di sini tadi ada tulisan dia tidak mau meletakkan cookies ya. Dia menghargai kita sampai dia nggak mau letakkan cookies. Dan privacy itu sesuatu yang sangat penting di sini ya. Mari kita coba masuk ke sebuah website yang di Indonesia ini penuh dengan iklan, yaitu website membaca berita. Kita coba masuk ke Detik, dan ini DuckDuckGo-nya search engine ini lambat ya, nggak seperti Google. Mereka bikin sendiri lagi ya. Ini adalah search engine-nya Linux, dan saya matikan toolsbar-nya, bookmark toolsbar-nya supaya nggak ganggu pemandangan dan lebih clean saya rasa ya. Di detik.com-nya kalau kita buka di Windows atau di Firefox, di Windows-nya banyak pop-up yang keluar. Ini agak clean. Apakah mungkin diblok sama plugin yang tadi diinstal ya, Badger plugin tadi ya. Kemudian kita masuk ke salah satu website berita Linux. Kita juga lihat apakah dia ada ngeblok iklan-iklannya ya. Rasanya lebih clean juga. Nah, ini adalah website yang sering saya baca ya. Oke, ini adalah website Wallpaper Cave yang saya pakai untuk meletakkan semua wallpaper yang sudah saya AI generated ya. Silakan di download di sini. Dan seperti biasa, saya akan promosikan channel YouTube saya. Saya akan biarkan audio dari video sebelumnya untuk menerangkan ke channel saya ya. Ini adalah audio dari video sebelumnya ya, di mana saya mengupload semua distribusi Linux yang sudah pernah saya install sebagai memento, kenang-kenangan, biar nanti di hari depan saya bisa. Nanti saya akan membuat sebuah efek. Berterima kasih yang video ini, audionya saya pakai lagi di video berikutnya. Ada yang nonton dan memberikan. Please subscribe. Terima kasih untuk viewers. Please subscribe.
Oke, baiklah. Kemudian saya akan mengetes apakah cookiesnya itu betul-betul disimpan ya. Tadi dia bilang dia nggak simpan cookies kita karena ini adalah sebuah operating system yang sangat menghargai privacy kita ya. Oh, masih ada 7 cookies di YouTube, dan PirotSec.org itu meletakkan 1 cookies ya. Dia PHP, dia bilang nggak letakkan cookies tapi ada tuh cookiesnya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dipercaya ya. Tuh, this website is a safe place. We respect your privacy enough to skip the cookies. Oke. Nah, saya juga penasaran ya. Di sini ada sebuah aplikasi privacy yaitu Anonymous Surf ya. Kalau saya jalankan Anonymous Surf ini, dia keluar, do you want to kill the apps? Saya pernah mengklik kill ya, dan dia mengkill banyak apps termasuk simple screen recorder itu juga ditutup sama dia. Dan pada waktu Anom Surf ini berjalan, saya tidak bisa bersurfing ya. Surfingnya tuh lambat sekali, itu Anom Surf status is running. Saya mencari Kaspersky antivirus for Linux itu tidak jalan. Mungkin pengaruh dari Anonymous Surfingnya yang lagi berjalan ya. Oke, kita coba matikan saja ya. Anon Surfnya kita stop. Dan sudah stop ya dia. Ini mungkin sesuatu yang serius ya, sampai dia harus meminta password dari rootnya. Dan saya ada sedikit ide yang iseng ya. Saya tuh kepengen menginstal Kaspersky Endpoint Security 12 ke Linux, ke Parrot OS ini ya. Jadi kita mau adukan apakah Kaspersky ini bisa mendeteksi kalau dia lagi berjalan di sebuah sistem yang privasinya tinggi. Tapi tidak berhasil ya. Tadi banyak pesan kesalahannya, jadi tidak berhasil menginstal. Oke, salah satu hal menarik yang saya mau coba itu adalah di sini ada namanya install loader ya. Install loader ini katanya bisa, dia mengklaim dia bisa membuka. Nah, ini sebenarnya sebuah aplikasi untuk mendownload pictures dari akun Instagram ya. Dan di sini dia mengklaim kalau dia bisa mendownload private profiles ya. Tapi kita harus login untuk menjalankan install loader ini kalau kita mau mendownload private profile ya. Jadi saya nggak mau melakukannya ya, malas mau login. Ini hanya untuk ngetes saja. Kita tes yang public profile aja. Kita masuk ke Instagramnya Parrot OS itu sendiri ya. Nah, ini kita iseng ya. Dan herannya di Firefox ini dia nggak mau tampil Instagram Parrot projectnya. Jadi kita jalankan. Mungkin terlalu kecil ya, saya perbesar dulu. Install loader profile Parrot project. Dan kita langsung jalankan ya. Nah, dia bilang username profilenya not found bla 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 bla, dan ternyata dia berhasil menginstal mendownload otomatis ya. Saya interupsi perintahnya dan kita lihat betul-betul dia berhasil mendownload secara otomatis ya. Ini sebuah tools yang lumayan praktis kalau kita kepengen memata-matai sebuah akun Instagram ya. Tuh terdownload semua image dari akunnya Parrot Projects Instagramnya dia ya. Jadi apakah ini senjata makan tuan ya? Oke, demikianlah 20 menit telah berlalu ya instalasi dan review dari Parrot OS. Nih saingannya Kali ya, lebih ramah, dia membuatnya lebih cantik ya. Kalau Kali Linux itu sudah pernah saya buatkan video sebelumnya, terasa lebih sangar. Tapi biasanya kalau dia sudah lebih cantik, maka banyak sekali hal yang terkompromis, yang dikompromi agar membuat tampilannya cantik. Jadi mungkin ini adalah versi yang lebih ramah saja tampilannya. Dan banyak sekali yang bisa dipelajari di sini. Itu saya iseng, saya belajar learning on the fly ya.
Demikianlah video Parrot OS kali ini. Sampai ketemu, see you, thank you.